Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dari Universitas Cyber Asia kelas PJJ Akuntansi dengan NIM 240301020506. Pada saat ini saya akan membahas mengenai time value of money. Memahami nilai uang dalam waktu yang berbeda. Konsep time value of money. Time value of money atau nilai uang adalah konsep mendasar dalam keuangan yang menyatakan bahwa uang yang tersedia saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang sama di masa depan. Nah, prinsip ini juga memperhitungkan dampak inflasi yang dapat memperoleh daya beli uang seiring waktu. Garis waktu, time value of money, adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana nilai uang berubah seiring waktu berdasarkan bunga, retur, atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, garis waktu ini juga sangat penting dalam memahami konsep time value of money yang menyatakan bahwa uang yang diterima dan dibayarkan di masa depan memiliki nilai yang lebih rendah atau mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang diterima atau dibayarkan saat ini karena faktor waktu dan potensi bunga atau retur itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai future value atau nilai masa depan. Nah, nilai masa depan ini adalah konsep dalam time value of money yang menggambarkan nilai suatu jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan pada masa depan setelah mempertimbangkan bunga atau retur yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Rumus future value yaitu VN sama dengan FV dikali 1 ditambah I pangkat N. FVN merupakan future value nilai masa mendatang pada periode N sama dengan PV, yaitu setoran awal atau nilai saat ini, dikali 1 ditambah tingkat bunga, pangkat N itu periode waktu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai present value atau nilai sekarang. Present value adalah nilai saat ini yang setara dengan nilai uang di masa depan dengan memperhitungkan tingkat bunga yang berlaku juga. Rumus untuk present value yaitu PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah I pangkat N. Jadi, future value dibagi 1 ditambah tingkat bunga per periode, pangkat jumlah periode. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai anuitas. Nah, anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan pada interval waktu yang sama selama periode tertentu. Jenis anuitas yang umum digunakan adalah anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Saya akan membahas present value of anuitas atau PVA. Nah, ini juga merupakan menghitung berapa nilai total dari semua pembayaran yang akan dilakukan atau diterima pada periode tertentu. Jika dihitung dengan tingkat bunga tertentu, nilai saat ini suatu anuitas meliputi PVA jatuh tempo dan biasa. PVA jatuh tempo adalah jenis anuitas di mana pembayaran dilakukan di awal pembayaran. Rumus jatuh tempo yaitu VVA
AN sama dengan PMT dibagi 1 ditambah I pangkat 0 ditambah PMT dibagi 1 ditambah I pangkat 1 sampai dengan pangkatnya N dikurangi 1. Nah, ini biasanya adalah anuitas yang menghasilkan pembayaran di akhir periode. Rumus biasanya FVAN sama dengan PMT dibagi 1 kurang 1 ditambah I pangkat N dibagi 1, dibagi I, mohon maaf. Selanjutnya saya akan membahas mengenai future value of annuity atau FVA adalah nilai masa dengan dari serangkaian pembayaran yang dilakukan atau diterima pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga atau pengembalian dengan rumus FVAN sama dengan VMT dalam kurung 1 ditambah I pangkat N kurangi 1 sampai dengan pangkat N dikurangi 0. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai uang seiring berjalannya waktu. Nilai yang tidak tetap akan berubah seiring berjalannya waktu, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti ekonomi, pasar keuangan, dan kondisi sosial. Memahami faktor-faktor ini sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan, baik untuk individu maupun untuk perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai uang dalam waktu yang berbeda ada 3. Yang pertama, tingkat bunga, inflasi, dan risiko. Namun saat ini saya akan membahas tingkat bunga terlebih dahulu. Tingkat bunga adalah faktor utama yang mempengaruhi perubahan nilai uang seiring waktu. Jika tingkat bunga tinggi, uang yang akan diterima saat ini akan lebih bernilai karena dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan melalui investasi. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, nilai yang diterima saat ini cenderung lebih rendah karena potensi keuntungan yang lebih kecil dari investasi. Untuk contoh, Sani memiliki uang 10 juta yang diinvestasikan dengan tingkat bunga 5% per tahun selama 3 tahun. Maka perhitungan future value-nya yaitu 10 juta dikali 1 ditambah 5% pangkat 3 menghasilkan nilai Rp11.576. Untuk pembahasan yang kedua, faktor yang kedua yaitu inflasi. Inflasi merupakan inflasi ini mengurangi daya beli uang seiring waktu. Dengan adanya inflasi, uang yang diterima di masa depan akan memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan dengan uang yang diterima saat ini. Dalam time value of money, faktor ini diperhitungkan dalam perhitungan present value atau PV. Contohnya, jika tingkat inflasi diperkirakan 3% per tahun, maka nilai uang Lala di masa depan akan berkurang jika dihitung dengan nilai saat ini. Misalkan, Lala mengharapkan menerima 10 juta dalam 3 tahun. Maka, untuk menghitung nilai saat ini yang setara dengan 10 juta dengan tingkat inflasi 3% per tahun, yaitu 10 juta dibagi 1 ditambah 3% pangkat 3 menghasilkan 9.151.416 rupiah. Jadi, untuk memiliki nilai yang setara dengan 10 juta dalam 3 tahun, Lala perlu memiliki sekitar 9.151.416 rupiah saat ini, menghitung inflasinya 3%. Untuk selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu risiko. Risiko atau ketidakpastian, masa depan juga berpengaruh pada nilai uang. Investasi dengan risiko tinggi biasanya menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengimbangi potensi kerugian. Dalam time value of money, risiko ini tercermin dalam tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk investasi yang lebih berisiko. Contohnya,
Jika investasi dengan risiko rendah memberikan tingkat bunga 5%, sementara investasi dengan risiko tinggi menawarkan bunga 10%, maka uang yang diinvestasikan dalam investasi berisiko akan tumbuh lebih cepat. Nah, dengan investasi lebih tinggi itu 10% per tahunnya. Nah, jika JJ menginvestasikan 10 juta selama 3 tahun, maka 10 juta dikali 1 ditambah 10% pangkat 3 menghasilkan 13.310.000 rupiah. Berbeda dengan investasi berisiko lebih rendah, yaitu 5%, yaitu 10 juta dikali 1 ditambah 5% pangkat 3 menghasilkan 33.750.000 rupiah. Investasi berisiko tinggi memberikan pengembalian yang lebih besar, sejumlah 13.310 setelah 3 tahun. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, Nah, dengan memahami faktor-faktor ini seperti tingkat bunga, inflasi, dan risiko juga, seseorang dapat lebih bijak dalam membuat keputusan keuangan, mengelola investasi, serta merencanakan masa depan finansial. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai uang akan memberikan wawasan yang lebih tentang bagaimana perencanaan keuangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi ekonomi. Untuk selanjutnya, refleksi dan analisis terhadap pentingnya memahami nilai uang dalam waktu yang berbeda. Konsep time value of money atau nilai uang dalam waktu yang berbeda adalah salah satu dasar yang paling penting dalam dunia keuangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa uang yang diterima atau dibayarkan di masa depan tidak memiliki nilai yang sama dengan uang yang diterima saat ini. Karena faktor waktu mempengaruhi potensi keuntungan dan daya beli uang. Seiring berjalannya waktu juga, nilai uang dapat berubah karena beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, bunga, dan pengembalian investasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap time value of money sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, di dunia yang semakin kompleks ini, banyak keputusan keuangan yang melibatkan perhitungan tentang beberapa banyak yang perlu diinvestasikan sekarang agar dapat mencapai tujuan di masa depan. Misalnya, seseorang yang ingin merencanakan pensiun akan menginvestasikan sejumlah uang hari ini untuk memastikan bahwa dana pensiun yang cukup tersedia saat tiba waktunya. Tanpa pemahaman tentang time value of money, seseorang bisa saja merasa bahwa jumlah yang diterima saat ini cukup memenuhi kebutuhan masa depan. Padahal inflasi atau kurangnya pengembalian investasi akan mengurangi daya beli uang tersebut. Penting time value of money juga terlihat dalam konteks utang dan pinjaman. Ketika meminjam uang, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis, pengembalian keputusan yang bijak harus melibatkan bunga yang dibayarkan dalam jangka panjang, tanpa mempertimbangkan nilai waktu dari uang itu sendiri. Seseorang bisa terjebak dalam beban utang yang lebih besar dari yang diantisipasinya. Begitu pula dalam hal investasi. Keputusan yang dibuat tanpa memperhitungkan the value of money bisa mengarah pada pilihan investasi yang kurang menguntungkan, karena uang yang diinvestasikan saat ini dapat menghasilkan lebih banyak jika dikelola dengan bijak.
Nah, jadi eh, bisa mengarah pada pilihan investasi. Begitu. Karena uang yang diinvestasikan saat ini menghasilkan lebih banyak jika dikelola dengan bijak juga. Konsep ini juga berperan dalam perencanaan jangka panjang seperti perencanaan dana pendidikan atau pembelian rumah. Perencanaan ini membutuhkan evaluasi terhadap proyeksi pengeluaran dan potensi pengembalian investasi di masa depan yang tidak dapat dilakukan tanpa memahami prinsip time value of money. Tanpa pemahaman ini, bisa gagal dalam merencanakan kebutuhan masa depan dengan cara realistis dan efisien. Secara keseluruhan, memahami time value of money bukan hanya relevan dalam pengelolaan keuangan pribadi, tetapi juga dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Mengabaikan konsep ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang optimal, yang pada akhirnya akan berdampak pada kelangsungan dan kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai time value of money sangat penting bagi setiap individu dan organisasi yang ingin membuat keputusan keuangan yang bijaksana dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.